Shalom. Shalom. Sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk datang di tempat ini. Itu bukan kebetulan, tetapi sudah rencana-Mu buat hidup kami dan untuk umat-Mu di tempat ini. Biarlah Kau kuasai Tuhan hati dan pikiran kami dan mulut kami. Biarlah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Amin. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Selamat tahun baru. Tahun baru. Puji Tuhan, kita semuanya karena kasih karunia kita masuk di tahun 2024. Karena kasih karunia kita bisa meninggalkan tahun 2023. Tema saya hari ini adalah memperkuat manusia roh kita, saudara-saudara. Karena apa? Untuk kita masuk di dalam tahun 2024 ini tidak gampang, saudara-saudara. Betul enggak? Kita harus membentengi iman kita. Supaya iman kita bisa sampai melewati 2024 dan bisa bertemu Yesus Kristus. Tidak gampang, saudara-saudara. Coba lihat, ini sudah zamannya terbuka. Di medsos saudara-saudara bisa lihat bagaimana ajaran-ajaran yang palsu, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Di IG, di TikTok ya, semuanya di YouTube sudah bebas. Setan pun bebas, saudara-saudara, untuk memberitakan firmannya setan di luar kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara di tempat ini harus membentengi hidup kita, iman kita. Dan juga di media itu juga banyak sekali iming-iming dunia ini. Iklan-iklannya dunia ini. Sehingga kalau saudara-saudara tidak bisa mengendalikan diri, saudara-saudara akan jatuh oleh keinginan duniawi, kenikmatan duniawi. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Mari kita baca bergantian. Supaya kita tahu, supaya kita siap-siap bagaimana manusia di akhir zaman ini. Mari kita buka. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Ya. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. kelima, secara lahiriah
mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita diperingatkan dengan Alkitab supaya kita tahu ya, manusia akhir zaman ini mereka saling mementingkan dirinya sendiri. Mereka egois, menjelekkan saudara-saudara. Ini kita tidak bicara di tempat lain ya. Kita ini bicara di ayat 5, yaitu di dalam ibadah. Berarti di dalam orang-orang kita sendiri. Di sini mungkin nggak ada, di tempat lain ya Bu. Jadi di dalam gereja itu kita saling menjatuhkan Bapak Ibu. Kita saling menjelekkan saudara-saudara kita sendiri. Ini adalah ciri-ciri manusia akhir zaman. Padahal kita di dalam Kristus itu kita harus bersatu untuk merebut jiwa kepada surga. Tetapi apa? Memang sudah disebutkan di Alkitab. Pada hari-hari akhir zaman ini, manusia akhir zaman ini yang muncul. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan diri kita untuk kita bisa membentengi supaya kita tidak sama di dalam 2 Timotius 3 ini saudara-saudara. Karena di dalam Alkitab sudah disebutkan. Di dalam Roma 8 ayat 9. Mari kita sama-sama buka. Saya minta ada yang bisa membacakan firman Tuhan. Roma 8 ayat 9. Ya, mungkin ada yang bisa bantuin saya untuk membacakan. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di sini disebutkan, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus, saudara-saudara. Berarti saudara-saudara ini tinggal melihat, di dalam diri kita ini ada roh Kristus atau enggak. Kalau kita punya roh Kristus, saudara-saudara, pasti kita apa? Suka berdamai dengan sesama pelayan Tuhan. Ya, sekarang ini, aduh, sudah lebih dahsyat lagi. Memang betul, setan itu nggak ada di makam, Bu. Tapi setan itu ada di gereja. Saya tuh sering dengar, aduh, dengan ini ya bentuk-bentukan. Aduh, tapi ya itulah memang sudah ciri-ciri manusia akhir zaman. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita milik Kristus, di dalam diri kita ada roh Kristus. Kalau ada roh Kristus berarti kita serupa dengan Kristus. Serupa dengan Yesus Kristus. Karena di dalam dunia ini ada 2 kekuatan. Kekuatan kerajaan surga dan kekuatan kerajaan setan. Kalau kita mengikuti kekuatan kerajaan surga, berarti di dalam kita ada Roh Kudus, roh kebenaran, roh Kristus. Tetapi kalau di luar kekuatan Roh Kudus, roh Kristus itu berarti rohnya setan, Bapak Ibu. Rohnya dunia ini. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, Bapak Ibu. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 9. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih. Bapak Ibu ini mau dikuasai roh Kristus, roh Kudus. Atau Bapak Ibu ini mau dikuasai lawannya. Yaitu roh najis, roh setan. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tinggal memilih. Kita ini mau dipimpin oleh siapa, Bapak Ibu? Karena apa? Persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Kalau kita mau dipimpin dunia, ya kita menjadi manusia seperti di dalam 2 Timotius. Suka menyombongkan diri. Kadang-kadang kalau ketemu temennya, halo bro, berapa jemaatmu misalnya ini ya? 20.000. Padahal 20 Bapak Ibu. Tanya lagi mobilnya, berapa mobilmu? 5. Padahal pakai motor, lu buat apa gitu ya? Ya itu tanda-tandanya manusia akhir zaman. Ya saudara-saudara. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, kita tidak memperdulikan semuanya itu saudara-saudara. Karena persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Saudara-saudara, untuk kita bisa memperoleh Roh Kudus, untuk kita bisa mendapatkan Roh Kristus, itu bagaimana saudara-saudara? Kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibaptis, kita mendapatkan Roh Kudus, roh kebenaran.
kita akan dimateraikan oleh Roh Kudus kalau kita sudah percaya kepada Yesus. Kita buka di dalam Efesus 1 ayat 13. Kita yang percaya Yesus semuanya akan dimateraikan. Dan Roh Kudus diam di dalam diri kita. Itu adalah sebagai jaminan untuk kita mendapatkan kerajaan sorga. Tuhan tahu kita tidak akan mampu hidup di tengah dunia ini. Tuhan memberikan kita Roh Kudus, menuntun kita kepada kebenaran serupa dengan Kristus sampai garis finish. Sampai kita bertemu lagi dengan Yesus. Coba kita buka dulu untuk lebih afdolnya. Efesus 1 ayat 13. Ya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Berarti Bapak Ibu yang percaya Yesus, kita sudah mendapatkan Roh kebenaran, Roh Kristus, sehingga pada saat kita mau belok-belok gitu ya, kita diingatkan, dibenarkan lagi. Karena apa? Ada Roh Kristus di dalam diri kita. Ada Roh kebenaran. Walaupun saudara-saudara, nama Yesus ingin dihapuskan oleh kerajaan setan. Karena Yesus itu adalah nama yang paling berkuasa. Segala kuasa bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudara ini harus membentengi. Karena sudah zamannya ini sudah luar biasa untuk menghujat nama Yesus. Sudah dari dulu, bukan sekarang ini, nama Yesus ingin dihapuskan. Kalau tidak percaya, mari kita buka di dalam Kisah 4 ayat 12 saudara-saudara. Jadi sudah sejak dari dulu nama Yesus ini ingin dihapuskan oleh setan saudara-saudara. Jadi supaya kita bisa membentengi. Kalau ada aliran-aliran lain ya yang menggantikan nama Yesus. Kalau ada sekte-sekte lain yang tidak memakai nama Yesus, itu katanya dewa atau apapun juga saudara-saudara. Itu adalah ciri-ciri roh anti Kristus. Roh yang tidak percaya kepada Kristus saudara-saudara. Di Alkitab sudah disebutkan dengan jelas bahwa Yesus segala kuasa bertekuk lutut dengan nama Yesus. Saudara-saudara. Dan kita buka di dalam Kisah 4 ayat 12 dan 18. Mari saya dibantu. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ya saudara-saudara, jadi sejak zaman dahulu setan ini dasar setan ya, gak kapok-kapok. Sudah sejak zaman dulu ingin menghapus nama Yesus. Sekarang ini muncul lagi, ingin menghapus nama Yesus. Jadi kalau ada saudara-saudara yang jangan manggil nama itu, bla 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 bla. Saudara-saudara harus tahu, itu berarti bukan ada Roh Kudus, bukan ada Roh Kristus, tetapi roh antikristus, yaitu roh yang melawan akan kehadiran Mesias Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan banyak lagi juga di media ya, ada hamba Tuhan perempuan. Ini followernya itu banyak sekali loh, saudara-saudara. Dia mengatakan apa? Keselamatan itu ada 3 jalan. Coba, Yesus, satunya lagi kebaikan dan kasih. Loh, ini juga menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang nggak tahu akan kalau pertama ngikutin dia ya, lama-lama loh bisa terperosok secara nggak sengaja. Sepertinya lurus, jalannya ini sepertinya lurus, padahal selisih 5 derajat aja ya, seolah-olah nggak terasa ya. Tapi pada saat 5 derajat ujung-ujungnya lebih jauh, akan tahu bahwa itu bukan dari Yesus. Di dalam Alkitab disebutkan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang sampai kepada surga kalau tidak melalui aku. Kenapa ibu ini mengatakan ada 3 keselamatan? Kalau memang ada jalan lain, buat apa Yesus datang dan sampai disalib? Darahnya yang ajaib itu membeli kita lunas, Bapak Ibu. Memang kita harus baik, memang kita harus kasih, tetapi itu bukan jalan untuk menuju surga. Itu otomatis karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ada roh kebenaran, pasti kita menjadi baik, pasti kita menjadi kasih, saudara-saudara. Karena ada Roh Kudus, Roh Kristus yang menuntun kita, menjadikan kita serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, Yesus datang itu karena apa? Untuk membela kita, menebus kita. Karena apa? Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita itu sudah tidak didamaikan lagi, sudah terputus hubungan dengan Tuhan. Ini manusia, ya, ini sorga. Di tengah-tengah ini ada jurang yang tidak terbatas. Mau nyebrang lewat apa, Bapak Ibu? Memang ya, kebenaran menurut standarnya Tuhan itu berbeda dengan kebenaran menurut standarnya manusia. Manusia itu mengatakan baik kalau, maaf ya, kuasa, kalau amal dan lain sebagainya, dengan kekuatannya sendiri untuk menuju ke surga. Padahal ini ya, pembatasnya ini tidak terhitung berapa jaraknya. Makanya Yesus datang itu karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa selamat. Saudara-saudara, memang Taurat itu ada, saudara-saudara. Tetapi Taurat itu untuk ngadani kita, ngasih tahu loh, ini loh dosa, jangan ini, jangan ini. Tapi bukan untuk menyelamatkan kita. Makanya kita itu dikasih Taurat itu supaya apa? Sama ya. Waktu itu kan zamannya orang belum tahu ya, itu dosanya itu gimana. Makanya ada Taurat itu. Jangan ini, ada ketetapan. Supaya manusia itu tahu, oh aku ini dosa ya. Kalau nggak ada Taurat orang nggak tahu. Tapi itu bukan menyelamatkan, saudara-saudara. Hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan. Kita ada Taurat itu supaya kita tahu kesalahan kita, supaya kita tahu dosa kita. Itu seperti rambu-rambu. Ojo lewat sini, jangan parkir sini. Tapi tidak bisa menyelamatkan. Karena apa, saudara-saudara? Kebenaran ini menurut budaya, menurut apapun itu berbeda loh. Makanya sama Tuhan itu dikasih Taurat. Seperti di Korea, Bapak Ibu. Waduh, ini nyampe ke Korea ini ceritanya. Kita di sini tapi ceritanya nyampe ke Korea. Ke Korea itu Bapak Ibu, kalau orang tuanya meninggal, kalau kita itu mau menghormati orang tuanya, itu pada saat meninggal itu atasnya dikasih apa? Rumput. Bapak Ibu ya, dikasih rumput, terus yang anaknya ini memelihara terus, rumputnya dipelihara. Itu sampai anaknya ini sampai meninggal. Itu cara menghormati orang tua. Tapi beda lagi dengan di Papua. Papua Nugini loh ya, bukan Papuanya Indonesia. Yang suku pribuminya itu. Mereka untuk menghormati orang tuanya pada saat meninggal itu apa? Pada saat sudah meninggal ya, dipotong Bapak Ibu. Dipotong, dimakan, dibagikan ke keluarganya. Saya nggak tahu ya ini dimakan, dimasak dulu atau enggak. Tapi dipotong ya. Karena apa? Kepercayaannya mereka. Supaya tidak dimakan serangga. Loh kan berbeda ya. Makanya ada Taurat itu supaya kita tahu kesalahan kita. Oh ini salah gitu. Kalau nggak gitu manusia mencuri, oh ini nggak salah kok. Tuhan nggak ngomong. Oh ini membunuh misalnya ya, merampok. Oh ini nggak salah, tapi ada Taurat itu kita tahu kesalahan kita. Jadi kita perlu juru selamat Bapak Ibu. Amin. Dan banyak lagi sekarang ini ya. Makanya saya itu saudara-saudara, nggak kebetulan saya di sini ya. Saya kalau ada lagi ajaran juga minyak saudara-saudara. Dengar ya Bapak Ibu ya. Nggak tahu minyak itu keluar dari apa gitu ya. Waduh saya gini, kok tambah kayak, aduh Tuhan saya gini. Itu di Alkitab itu memang ada janda Sarfat ya. Tapi saat itu sekali, karena dia istrinya Nabi, jadi dia itu menolong Elia itu ya. Itu aja loh. Bukan sekarang ini dibuat kayak seperti klenik-klenik cerita dongeng isapan jempol gitu ya. Yang untuk mencari keuntungan gitu ya. Itu juga di luar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada hal-hal yang seperti ini saudara-saudara. Saya mohon maaf kalau memang saya ngomongnya kasar seperti ini ya. Tetapi saudara-saudara, di dalam kita buka di dalam Galatia 4 ayat 16. Dengan mengatakan kebenaran ini, jangan sampai saya itu menjadi musuhmu.
Saudara-saudara, saya ini ngomong apa adanya, tetapi jangan sampai saya itu mbok dimungsui. Oh, ini karena banyak juga orang-orang yang masuk ke dalam situ ya, ke minyak dan ke apapun itu ya. Jadi saya ngomong ini jangan sampai saya dimungsuin loh ya. Di dalam Galatia disebutkan, karena saya kalau di mimbar Bapak Ibu, ini gambarnya salib Bapak Ibu. Jadi saya di sini harus menceritakan tentang Yesus. Saya menceritakan tentang firman dan kebenarannya. Kalau saya ini ada salibnya ini, saya tidak menceritakan dan Bapak Ibu juga tidak menceritakan apa? Diri kita sendiri. Tidak menceritakan penderitaanmu. Ya. Tidak menceritakan anaknya yang sakit. Tidak menceritakan tentang diri kita sendiri. Harus tentang keselamatan, tentang Kristus, saudara-saudara. Boleh ya. Kalau kita membawakan firman, boleh cerita gitu, tetapi harus berapa menit gitu ya. Jangan selesai. 30 menit, 45 itu penderitaan terus gitu ya. Mungkin ada ruang kesaksian, itu juga boleh, saudara-saudara. Karena ruang kesaksian itu adalah bersaksi tentang kita. Tetapi kalau kita membawakan firman, harus nama Yesus yang ditinggikan. Harus nama Yesus yang dimuliakan. Jangan sampai nama-nama lain, jangan sampai yang dibawa ke mezbah itu adalah sampah-sampah, saudara. Di dalam Yesaya 28 ayat 8. Jangan sampai semak-semak duri yang diberitakan ke dalam mimbar. Karena ini adalah mimbarnya Yesus. Sampai ditulis ini, lambangnya ini salib ini. Supaya kita itu tahu sadar, oh ini miliknya Yesus, bukan milik kita, saudara-saudara. Puji Tuhan. Mungkin lebih afdol lagi ya. 1 Petrus 4 ayat 11a. Jika ada orang yang bicara, biarlah ia bicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi bukan menyampaikan tentang diri kita sendiri dan kesaksian kita, saudara-saudara. Puji Tuhan. Dan supaya roh kita ini kuat. Supaya roh kita ini kokoh, saudara-saudara. Karena apa? Kita ini masih ada di prediksi tahun 2024 ditambah sulit. Ekonomi dan apapun juga. Ada pilpres dan lain sebagainya. Saudara-saudara. Tapi untuk kita menjadi Kristen yang militan, yang kokoh. Mari kita buka di dalam Lukas 9 ayat 23. Ini masih tengah-tengah saudara, masih kuat ya saudara mendengarkan firman. Puji Tuhan. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Puji Tuhan. Jadi di sini ada 3 ya. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Sangkal diri itu apa? Saudara-saudara, mematikan kedagingan kita. Kita akan gagal ikut Yesus kalau kita tidak memikul salib. Kita akan gagal memikul salib kalau kita tidak sangkal diri. Kalau saudara berkata, aku ikut Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Tetapi saudara tidak sangkal diri. Itu hanya lip service, saudara-saudara. Berarti saudara ini tidak betul-betul percaya kepada Yesus. Berarti saudara ini tidak mematikan kedaginganmu, saudara-saudara. Kita ambil contoh yang tidak bisa mematikan keinginan daging adalah kisahnya Daud, saudara-saudara. Di dalam 2 Samuel, mungkin saudara-saudara bisa membaca di rumah ya, takut waktunya habis. 2 Samuel 12. Ya, itu ceritanya Daud itu karena dia itu tertarik dengan Batseba. Dia tidak bisa menyangkal diri. Sehingga Batseba ini yang istrinya Uria, ya, tentaranya yang setia kepada Daud, ya, di istilahnya di itu ya apa? Dikencani gitu ya. Ya. Akhirnya Tuhan marah saudara-saudara kepada Daud. Akhirnya gara-gara dia menyakiti hati Tuhan dengan mengambil Batseba, istrinya Uria. Sehingga apa? Anaknya Daud dengan Batseba yang pertama itu meninggal. 7 hari, setelah 7 hari baru babynya itu meninggal. Walaupun Tuhan mengampuni Daud, karena Daud itu apa? Pada saat Nabi Nathan menegur dia,
Daud itu bertobat. Itu loh yang Tuhan suka sama Daud. Beda dengan Saul. Saul tidak mau bertobat, dia masih melawan Tuhan. Tetapi Daud ini luar biasa. Dia bertobat, dia menangis sehingga Tuhan itu melihat hatinya Daud yang sungguh-sungguh. Jadi pada saat Daud itu melakukan kesalahan, tetap ada konsekuensinya, yaitu anaknya meninggal. Ya, dan keturunannya Daud mati dengan pedang. Dan istri-istrinya Daud ya diambil anaknya sendiri, dikudeta dengan Absalom, itu anak yang dicintai yang paling ganteng. Ceritanya di Alkitab ya saudara-saudara. Dan istrinya Daud itu ya disetubuhi Absalom itu di depan rakyat Israel itu pada siang hari, saudara-saudara. Karena dia mengambil Betseba pada malam hari, misalnya itu dengan sembunyi. Dia istrinya diambil Absalom dengan terbuka di seluruh mata bangsa Israel. Itu ya. Agar-gara apa? Kita tidak menyalibkan daging kita, sangkal diri, saudara-saudara. Jadi sangkal diri ini sangat penting, saudara-saudara. Kalau kita berhati-hati dengan keinginan kita, berarti saudara-saudara ini juga berhati-hati dengan dosa, saudara-saudara. Jangan sampai kita ini sudah punya mobil bagus, Avanza ya, misalnya ya, kita minta mobil lagi, saudara-saudara. Sehingga apa? Pada saat kita tidak bayar, diambil ya, terus kita menyalahkan Tuhan. Itu percobaan-percobaan. Padahal percobaan itu bukan datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak mencobai. Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 14. Tetapi percobaan itu karena datang dari keinginanmu sendiri. Karena saudara-saudara tidak mau menyalib, tidak mau menyangkal diri, saudara-saudara. Sehingga kita jatuh di dalam dosa. Mari kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 14. Ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yang 14-nya. Ya, Mas. Ya, tetapi tiap-tiap ayat 13, apabila seorang dicobai, jangan lihat dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara ini hati-hati dengan keinginanmu, itu berarti saudara ini hati-hati dengan dosamu. Saudara-saudara, berarti kita ini hati-hati, iya ya. Daripada saudara keinginan dagingmu itu lebih besar, sehingga bisa membawa saudara kepada jatuh di dalam dosa. Nanti nyalakan Tuhan. Loh, Tuhan ngomong, loh aku tidak ikut-ikut. Itu karena kamu tidak bisa menyalibkan dirimu, tidak bisa menyangkal dirimu, saudara-saudara. Makanya banyak sekali ya, sekarang ini zamannya sekarang ini Kristen loyo, saudara-saudara. Kristen loyo. Karena apa? Banyak sekali ya mendengar ya, orang itu, aduh ikut Kristen itu kok gini katanya enak gitu ya. Ternyata kok masalahku ini banyak, masalahku ini kok tambah datang. Katanya ikut Yesus itu katanya diberkati. Sering dengar ya Bu ya. Katanya ikut Yesus itu hutang-hutangmu lunas. Ya, itu namanya Kristen loyo, Bapak Ibu. Karena apa? Karena pada saat hamba Tuhan mengabarkan atau saudara-saudara mengabarkan, itu mengajak saudara itu memberitakan iming-iming kebutuhan manusia, kebutuhan kita. Ayo ikut Yesus aja, gak ada masalah, saudara-saudara. Jadi kita membawa jiwa, tetapi kita dengan mengiming-iming, saudara-saudara. Iming-iming ikut Yesus gak ada masalah, saudara-saudara. Itu akhirnya membuat Kristen yang loyo. Karena itu dia berkata, aku ikut Yesus dapat apa? Aku ikut Yesus mendapat keuntungan apa? Sehingga pada saat mereka masuk di dalam kekristenan, di dalam persekutuan seperti ini ya, pada saat mereka mengalami masalah, pada saat mereka tambah soro istilahnya ya, mereka berkata, aduh aku ikut Yesus dapat apa? Kok tidak sesuai dengan iming-iming di awalnya? Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, sebetulnya misi Injil itu apa? Misi Injil itu bukan apa? Bukan kita itu mempromosikan kenikmatan dunia, bukan mempromosikan kebutuhan dunia, saudara-saudara. Karena apa? Misi Kristen, misi Injil
kabar baik itu adalah dengan kekuatan Tuhan kita membawa manusia jiwa ini kepada kerajaan yang baru, yaitu kerajaan surga, saudara-saudara. Misi Injil itu apa, saudara-saudara? Dengan menarik saudara-saudara, menarik dari perhambaan dosa, menarik dari kungkungan dosa, dari rantai dosa, dilepaskan dengan pengampunan. Pengampunan oleh darah Yesus di atas Kalvari, saudara-saudara. Makanya Yesus di atas salib mengatakan, sudah selesai. Berarti dosa-dosamu itu sudah selesai. Berarti hubungan kita dengan Tuhan itu sudah selesai. Karena Yesus di atas kayu salib mengatakan, sudah selesai. Saudara-saudara. Oleh sebab itu, Yesus menjanjikan, ikut Yesus adalah memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Jadi bukan iming-iming tentang kenikmatan duniawi. Itu boleh saudara-saudara, berkat boleh. Ya. Yang loyo-loyo dikuatkan itu boleh, tapi itu bukan yang utama saudara-saudara. Karena cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu haknya Tuhan. Yang penting bagian kita apa? Setiap ada masalah, setiap ada badai, pegang Yesus erat-erat. Pandang Yesus, itu bagiannya kita. Saudara-saudara, bagiannya Yesus memberikan kita kekuatan pada saat kita ada masalah. Atau bagian Yesus melepaskan kita dari masalah. Atau bagian Yesus memberkati kita. Itu urusannya Tuhan. Yang penting bagian kita apa? Peluk Yesus erat-erat. Saudara-saudara, pegang Yesus erat-erat. Sekali Yesus, tetap Yesus, saudara-saudara. Amin. Ya. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. 1 Yohanes 5:13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Jadi ini loh saudara-saudara, Injil itu ini loh, memiliki hidup yang kekal. Bukan iming-iming duniawi. Ya, itu adalah urusannya Yesus, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, yang penting bagian kita memegang, memeluk Yesus erat-erat. Saudara-saudara, jangan sampai kita terprovokasi dengan iklan-iklan di media. Ada handphone baru, keluar lagi kita beli dengan apa? Istilahnya besar pasak daripada tiang. Untung saya ini gaptek, saudara-saudara. Jadi saya itu punya handphone itu nggak ganti, Bu. Kalau misalnya agak lama gitu ya, hang gitu ya, baru saya itu beli. Karena saya itu nggak bisa, ponakan saya yang betulin. Wah, ada baru gitu ya. Terus sampai rusak itu nggak pernah juga tak jual, tak simpen sampai sekarang itu berapa itu sudah. Saya bisa tak simpen aja gitu. Padahal ya nggak bisa dipakai gitu loh, Bu. Karena saya gaptek, jadi untungnya saya itu nggak tertarik dengan iklan-iklannya itu, Bapak Ibu ya. Yang penting saya itu bisa video, itu saya wis habis di bumi seperti di surga. Puji Tuhan. Aduh. Saudara-saudara, jadi kita itu setelah kita tahu misi dari Injil, kita harus menjadi Kristen yang radikal. Kita harus menjadi apa? Kristen militan. Jawel dulu kanan kiri. Jadi Kristen radikal. Jadi Ibu Yanti ya, Bapak Temi, mungkin kalau ada Jumat baru, ikut Yesus, ongkosnya mati. Kasar-kasaran, Bu. Ikut Yesus, ongkosnya mati. Gitu, Bu. Karena apa? Kalau kita melihat, Bapak Ibu, di zamannya rasul-rasul dulu, murid-murid Yesus, Petrus, saudara-saudara, ikut Yesus, ongkosnya mati. Petrus disalib, balik loh Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Thomas ikut Yesus, ongkosnya mati di India. Ini kakinya ini dikasih tali, ini kaki kedua ya, tangan ditarik kuda. Jadi otomatis protol dewi-dewi loh Bapak Ibu. Karena dia tahu ikut Yesus itu ongkosnya mati. Karena dia tahu upah daripada Injil, upah dari ikut Yesus itu adalah kerajaan sorga. Kita itu hidup itu saudara-saudara, di sini itu hanya sebentar. Yang kita hidup itu paling banter ya, ada yang 70, 80 ya. Tetapi itu sama maksimal itu 100, itu wis nyusakno sing urip, Bapak Ibu ya.
Sudah nonton 100 itu wis pikun kabeh. Belum makan, sudah makan katanya masih belum makan, saudara-saudara. Tetapi hidup yang sesungguhnya itu pada saat apa? Kita di surga bersama Yesus yang tidak terhitung. Ya tidak terhitung tahunnya, bersama Yesus selamanya. Jadi oleh sebab itu, kalau ada apa-apa di tempat ini saudara-saudara, badai apapun, kita harus ngomong, ikut Yesus ongkosnya mati. Bartolomeus tahu dia ikut Yesus ongkosnya mati. Dia dibelah saudara-saudara, sehingga keluar semua di dalam isi di dalam perutnya itu keluar semua. Ada lagi Filipus, dia tahu ikut Yesus ongkosnya mati. Dia digoreng, saudara-saudara. Stefanus ikut Yesus ongkosnya mati, dia dirajam. Tapi pada saat dia dirajam, dia tahu, dia melihat kemuliaan. Iya, pikir Stefanus gini, rajam nggak apa-apa, lebih banyak biar saya cepat meninggal. Pada saat jasmanimu meninggal, dia akan berangkat secepatnya ke surga. Amin. Saudara-saudara, jadi mereka semuanya itu tahu ongkosnya ikut Yesus itu adalah mati, tetapi untuk kemuliaan selama-lamanya bersama Yesus. Kita juga belajar di dalam sejarah gereja, Bapak Ibu. Di zamannya ini sekarang kita ke Romawi. Tadi sudah ke Korea ya, Pak Wani gini. Sekarang kita ke Romawi, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Nero enggak, Bapak Ibu? Ya, bukan Nero tetangganya kita ya. Atau ada anjing yang namanya Nero ya. Tetapi Kaisar Nero itu adalah kaisar yang paling jahat di Romawi, Bapak Ibu. Kaisar Nero itu, dia sukanya apa? Pesta, tiap hari pesta, hidupnya hedonisme. Kaisar Nero itu, dia sangat benci dengan orang Kristen. Dia benci sekali dengan orang Kristen. Dia kepingin membunuh orang Kristen. Ini caranya gimana ya? Berhubung dia itu suka pesta, jadi akhirnya dia namanya orang jahat ya. Dia berpikir gini, kalau gitu orang Kristen tak bunuh dengan apa? Di Kolosium. Ya, seperti stadion gitu loh Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu ditangkepin, dilepas di stadion ya. Terus dilepas di stadion dikeluarkan singa, bukan singa yang kenyang Bapak Ibu. Singa yang lapar. Jadi luar biasanya orang Kristen zaman dulu Bapak Ibu ya. Mereka itu bergandengan tangan Bapak. Bergandengan gini, ini orang ratusan gitu ya, bergandengan tangan sama menyanyi haleluya, haleluya. Aduh saya baca ini saya tuh ya Tuhan saya gini. Itu pada saat singa itu dilepas ya, ini orang-orang yang gandengan ini royoan Bapak Ibu untuk dia dimakan singa duluan. Bukan gini, kamu dulu, ayo kamu dulu. Bukan seperti itu. Bukan seperti dalam 2 Timotius 3. Orang Kristen yang egois. Tetapi dia apa? Dia dengan kasih. Dia dilepaskan gandengannya. Dia berlari ke singa itu. Diterkam, mati. Keluar lagi singa. Diterkam, mati. Sampai mati berapa banyak itu ya. Orang Kristen ditangkap. Sampai di stadion itu. Semuanya menangis Bapak Ibu. Semuanya di stadion itu menangis karena di situ ada peragaan kasih, Bapak Ibu. Jadi makanya Kristen di sana itu saat itu di Eropa, di Romawi itu paling banyak. Kita tidak menginjili dengan kata-kata kita, tetapi dengan perbuatan kita, saudara-saudara. Amin. Mereka tahu ini kasih karena apa? Ada Roh Kristus di dalam diri kita, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ada roh kebenaran di dalam diri kita. Sehingga kita diberikan kekuatan untuk militan bersama Kristus, saudara-saudara. Jadi kita bukan menjadi Kristen yang egois, Kristen yang loyo. Tetapi kita dengan peristiwa sejarah Kristen di Kolosium ini, kita lebih sadar, lebih Tuhan betapa dahsyatnya Engkau. Memang pada saat itu jiwa-jiwa itu segera meninggal. Karena dimakan oleh singa, tetapi itu surga itu terbuka karena masuk ke surga, mati cepet-cepetan masuk ke surga, pintu surga dibuka ya, roh-roh itu jiwa-jiwa yang mati dimakan singa itu langsung lari ke surga ketemu Yesus, saudara-saudara. Puji Tuhan, kiranya di tahun 2024 ini saudara-saudara yang komitmen ingin lebih setia kepada Yesus, amin. Saya minta angkat tangan, saya ingin mendoakan yang komitmen
ingin mati bersama Yesus, menjaga iman kita sampai garis finish. Biarlah di tahun 2024 ini, saudara-saudara yang ongkosnya ikut Yesus, tidak minta enaknya sendiri. Saya minta semuanya angkat tangan, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini komitmen kami bersama saudara-saudara di tempat ini. Kami lebih mementingkan Engkau Bapa, karena Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah kekuatan kami. Biarlah tangan-tangan yang terangkat ini Bapa, Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami militan kepadamu Tuhan. Kami tidak takut apapun yang ada di dunia ini, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Mari kita semuanya menyanyi. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut, tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap ku ikut, walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, amin. Tetap ku ikut, tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap ku ikut, walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak. Salib di depan, salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang ditabur pada hari ini, biarlah terpatri dalam pikiran kami, kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan tidak takut dengan apapun di dunia ini. Kami hanya takut kepada Engkau saja. Kami hanya fokus kepada Engkau saja. Karena Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah Raja kami
kami. Kau adalah kekuatan kami Tuhan. Yang sepakat di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin.